Selamat pagi Mbak Reva, izin mewawancarai mengenai tentang tata tertib sekolah. Pertanyaannya, menurut Mbak Reva, tujuan dari dibuatnya tata tertib di sekolah itu buat apa sih? Menurut saya, tata tertib di sekolah ini dibuat untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh para siswa. Selain itu, tata tertib di sekolah ini dibuat untuk mendisiplinkan siswa yang sebelumnya kurang disiplin atau kurang taat atau kurang patuh terhadap guru, sehingga dibuatnya tata tertib ini agar siswa tersebut lebih mendalami apa pentingnya peraturan yang ada di sekolah. Mbak Reva sendiri pernah melanggar peraturan yang ada di sekolah nggak? Untuk di SMA sekarang belum pernah, tapi dulu di MTS pernah sekali. Saat jam pelajaran itu saya ke kantin dan ada sanksinya itu. Sanksinya itu saya berdiri di lapangan selama 1 jam. Kalau ada nih teman Mbak Reva yang melanggar peraturan di sekolah, tindakan apa yang bakal Mbak Reva ambil? Kalau sebelum dia melanggar, mungkin saya akan memperingati. Namun setelah dia melanggar, saya akan mengadukannya kepada guru jika tindakan itu terlalu melewati batas. Terima kasih Mbak Reva, selamat siang. Selamat siang kepada Kak Raffi, izin mewawancarai mengenai tata tertib yang ada di sekolah. Pertanyaannya, menurut Kak Raffi, apa sih tujuan dari dibuatnya tata tertib ada yang di sekolah? Menurut saya, dibuatnya tata tertib di sekolah itu yang pastinya untuk mentertibkan dan mendisiplinkan siswa-siswi yang ada di sekolah tersebut. Kak Raffi sendiri pernah nggak melanggar peraturan tata tertib yang ada di sekolah? Tentu sebagai siswa yang merupakan manusia biasa, saya pernah melakukan sebuah kesalahan. Pelanggaran apa? Terlambat. Menurut Kak Raffi, kalau ada teman sebaya Kak Raffi atau murid yang ada di SMA ini melanggar peraturan, tindakan apa yang bakal Kak Raffi lakukan? Jika yang pasti terjadi di depan saya akan berusaha dan mencoba untuk menegur dan mengingatkan supaya tidak melakukan kesalahan tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang Mbak Asmara, izin mewawancarai mengenai tata tertib yang ada di sekolah. Pertanyaannya, menurut Mbak Asmara, apa sih tujuan dari dibuatnya tata tertib di sekolah? Baik, salah satu tujuan dibuatnya tata tertib di sekolah kita ini yaitu untuk mengarahkan siswa-siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kasu ini untuk arah yang lebih baik lagi. Bayangkan jika di sekolah ini tidak diterapkan tata tertib yang baik dan benar, mungkin saja sekolah ini akan melenceng dari nilai-nilai norma-norma yang sudah berlaku di negara kita. Mbak Asmara sendiri pernah melanggar peraturan yang ada di sekolah nggak? Baik, untuk saya sendiri, saya pernah 2 kali melanggar peraturan tata tertib di sekolah, yaitu dua peraturan yang saya langgar yaitu terlambat datang ke sekolah. Kalau ada teman Mbak Asmara yang melanggar peraturan yang ada di sekolah, tindakan apa yang bakal diambil? Baik, tindakan saya akan saya ambil jika teman saya atau salah satu teman saya melanggar tata tertib sekolah ini. Insya Allah saya akan menasihatinya dan mencontohkan lebih baik lagi. Walaupun saya belum seberapa baik, insya Allah saya akan mengajak dia untuk lebih baik lagi. Terima kasih. Selamat siang Mam Tira. Di sini saya ingin mewawancarai Mam Tira mengenai tata tertib yang ada di sekolah. Pertanyaannya, bagaimana sekolah menerapkan sanksi kepada siswa yang melanggar tata tertib sekolah? Sanksi yang diberikan kepada siswa yang melanggar peraturan yang ada di SMA Negeri 1 Kasui. Ya, contohnya dengan pemberian poin yang tegas. Kemudian kalau contoh mereka datang terlambat, mungkin diberi sanksi untuk melakukan kebersihan di lingkungan sekolah dan lain-lain seperti itu. Selanjutnya, menurut Mam Tira, tindakan seperti apa yang harus dilakukan teman sebaya agar bisa menumbuhkan perilaku tertib di sekolah? Sekaligus menambahkan sedikit ya untuk peraturan tata tertib di sekolah. Sepertinya untuk tata tertib di sekolah itu untuk pelanggaran, semua ketentuan tentang pelanggaran itu sudah ditempel di tiap kelas, di tembok kelas. Tapi kalau untuk kelas 10, Menteri belum paham, sudah ditempel belum untuk di kelas 10? Sudah, nah seperti itu ya untuk peningkatan tata tertib yang ada di sekolah kita.
Kemudian yang kedua, bagaimana peran teman sebaya. Ya, untuk teman sebaya penting untuk selalu mengingatkan rekannya untuk tidak atau jangan sampai melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah, tentunya seperti itu, dan mengajak untuk melakukan sesuatu hal yang baik. Tidak rasa seperti itu. Yang terakhir, rencana apa yang akan dilakukan sekolah untuk meningkatkan kesadaran siswa terhadap tata tertib yang ada di sekolah? Kalau tidak rasa, kalau rencana kurang tepat, karena sebetulnya untuk tata tertib itu sudah ditandatangani dan sudah resmi peraturannya. Tapi kalau untuk peraturan supaya lebih tertib lagi, mungkin kembali selalu mengingatkan kepada siswanya untuk selalu ingat terhadap tata tertib ketika sedang pembelajaran, ketika menyampaikan amanat di upacara, dan tentunya kembali mengajak siswa untuk membaca tata tertib yang ada di kelas masing-masing. Selamat siang Bapak, izin mewawancarai mengenai tata tertib yang ada di sekolah. Bagaimana sekolah menerapkan sanksi kepada siswa yang melanggar tata tertib sekolah? Oke, baik ya, untuk sanksi daripada pelanggar-pelanggar sekolah ini awal-awalnya kita sosialisasikan kepada wali, terutama waktu di kelas 10 atau mulai masuknya dari masa PBDB, pengenalan sekolah, langsung kita kenalkan masalah poin-poin ini. Jadi poin-poin untuk tata tertib sekolah itu ada 3. Pertama, pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat. Nah, kalau pelanggaran ringan itu biasanya bisa kita atasi dengan ada perilaku yang positif. Nah, itu nanti lama-lama akan poinnya berkurang. Tapi kalau pelanggaran berat, nah ini yang sulit kita tutupin lagi. Umpamanya berantem, merokok, minum, bawa senjata tajam. Ini kalau poinnya sudah melampaui daripada ketentuan, ya terpaksa anak tersebut kita pulangkan kepada orang tuanya. Tapi kalau umpamanya poin sedang, ini kita bisa tolerin. Bermacam-macam cara bisa kita tolerin, asalkan anak itu ada niat untuk memperbaiki dan dia misalnya nggak berhenti melakukan kejahatan lagi, akhirnya lama-lama poin itu juga akan hilang. Selama dia masih duduk di sekolah kita dari kelas 10 sampai kelas 12, kalau umpamanya dia sudah melakukan perubahan dalam dirinya, ya lama-lama poin itu akan habis. Baik, apa lagi kira-kira? Menurut Bapak, tindakan seperti apa yang harus dilakukan teman sebaya agar bisa menumbuhkan perilaku tertib peraturan sekolah? Ya, untuk teman sebaya ini memang tata tertib ini pertama kita perkenalkan kepada siswa, terus lagi yang menangani awal itu adalah wali murid. Wali murid dari rumah biasanya dibimbing, terus di sekolahan ada wali kelas. Dan dari wali kelas ini tata tertib itu diperkenalkan. Sebelum biasanya kita disosialisasikan kepada siswa saat rapat komite. Biasanya rapat komite, seluruh wali kelas 10 disuruh datang ke sekolah, kita sembari rapat komite, sembari mensosialisasikan masalah poin. Nah, kalau untuk kawan sebaya itu biasanya mereka tuh saling menasihati. Jadi jangan sampai kawannya melakukan tindakan-tindakan yang melanggar daripada tata tertib. Jadi antara kawan sebaya saling ngasih tahu atau ditegur kawannya, jangan sampai kayak gini, sampai gini. Nah, kalau umpamanya dari kawannya sendiri tidak mau ngasih tahu, nanti akan satu kelas itu kena sanksi. Untuk kawan sebaya, saya kira itu lagi. Yang terakhir, rencana apa yang akan dilakukan sekolah untuk meningkatkan kesadaran siswa terhadap tata tertib sekolah? Ya, untuk tata tertib sekolah itu mau nggak mau ya, seluruh sekolah baik SD, SMP, SMA itu semuanya pasti ada aturannya, ada tata tertibnya. Baik tata tertib dari administrasi sekolah, tata tertib KBM, kegiatan belajar mengajar, dan tata tertib dari ekskul, kita kan ada tertibnya. Nah, itu semua akan dimasukkan kita presentasikan ke nilai.
nilai daripada pada akhir tahun atau kenaikan kelas. Itu ada presentasinya. Terus lagi setelah di kelas 12 mungkin mereka itu akan mendapatkan nilai untuk kelulusan. Seandainya kalau dalam pamannya tata tertib itu tidak dilakukan, bisa aja mengalami penundaan untuk kelulusan. Lagi. Cukup, terima kasih Bapak.